Kemana, Pak? Oke. Gimana, Bu? Bismillah. Ya. Oke. Adik-adik, jika ada tampilan untuk this live is record, maka diklik yang got it. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Pandongannya saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk keluarga kita di rumah, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari segala fitnah dunia, fitnah akhir zaman. Ya, jadi tetap jaga protokol kesehatan walaupun di rumah, walaupun kadang-kadang kita titik lengahnya ada di keluarga kita kelihatannya sehat, padahal mungkin nggak tahu mereka tetap angka. Mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai ada titik tengahnya dalam rangka COVID ini, kita tetap kesehatan. Jadi ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah siap, nanti kamera terus kalau ini dimatikan kecuali mau bertanya, dan kalau bertanya juga nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, untuk kelancaran acara hari ini silakan ketua kelas untuk membuka pertemuan kita dengan membaca doa. Monggo ketua kelas Mbak Khotimatul, silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu supaya dilancarkan pembelajaran hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mbak Khotimatul. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita selalu meningkatkan keimanan kita, selalu pasrah kepada Allah. Berdoa mulai. Nah, biasanya kita kan memulai pagi kegiatan bacanya dengan kegiatan pagi. Nah, ini untuk hari ini saya ingin berbagi. Nah, biasanya anak-anak kan nanti bercerita atau bocopi atau nyanyi. Nah, untuk hari ini saya yang akan mengawali kegiatan pagi berbagi. Nah, karena ini hari Jumat, ini saya ada quote kata Jumat. Nah, selamat hari Jumat, mari kurangi maksiat, cepatlah bertaubat, ingatlah kiamat semakin dekat. Selamat sholat Jumat, hanya pada Allah kita mendekat. Kembali ke Allah. Lagi ini deh, ada selamat Jumat berkah. Mudah-mudahan segala urusan dipermudah, segala niatan kita lillahi ta'ala, agar rezeki dan ilmu kita barokah, dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya murid soleh-solehah, masa depannya cerah. Salam berkah dari yang ramah dan mempesona. Nanti untuk pertemuan berikut
Berikutnya yang pagi besok Mbak Win apa Mbak Ajeng nih besok ya untuk mengikuti atau apa mengelik kegiatan pagi-pagi nanti mau apa namanya nyanyi, apa puisi, apa pantun, apa nari, apa tokan ya terserah adik-adik semuanya. Di Pak. Ya adik-adik kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi ya komunikasi secara umum. Masih ingat nggak apa itu komunikasi? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Guru Samsiana malah. Komunikasi adalah proses penyampaian kepada satu orang ke orang yang lain dengan maksud tertentu. Penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lain. Oke. Terus unsur-unsur komunikasi apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Unsur-unsur komunikasi. Siapa yang menjawab? Rahayu. Atau siapa? Oh, Mila. Mila menjawab apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 5. Pertama, komunikator, pesan, channel atau media. Keempat, komunikan. Dan kelima, umpan balik. Umpan balik. Oke. Untuk jadi betul ya unsur komunikasi itu ada komunikator. Komunikator itu apa? Orang yang mengirimkan pesan. Terus yang kedua unsurnya pesan itu sendiri, apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga channel atau salurannya, guna apa. Kayak kita sekarang memang modelnya sebenarnya secara langsung tetapi menggunakan teknologi, internet, laptop, ataupun gawai kita. Komunikan itu siapa? Orang yang menangkap pesan. Terus yang terakhir adalah umpan balik. Oh iya, mohon maaf adik-adik. Ini nanti adik-adik dimohon nanti mengisi absensi ya, link absensi nanti saya kirimkan di chat. Nanti silakan adik-adik bisa pelajaran apa dalam proses pembelajaran sambil mengisi link untuk presensi kita hari ini. Mohon maaf ya tadi. Saya kirimkan ya di kolom chatnya ya, link absensinya nanti melalui Google Form. Oke, jadi tadi sudah dibahas tentang pembelajaran kemarin komunikasi. Ada yang masih bingung nggak tentang materi komunikasi yang kemarin? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi kemarin. Mbak Rahayu. Ya. Jumat. Halo, Dek. Ya, Pak. Ada yang masih menanyakan nggak komunikasi sebelum kita lanjut ke materi ini? Nah, Mbak Rahayu gimana Mbak Rahayu? ya udah cukup. Materi kemarin bisa dijelaskan kembali. Suaranya yang saya dengar apa hanya saya apa teman-teman yang lain juga kecil ya suaranya ya. Jadi ulang Mbak Rahayu. Halo? Ya. Bisa diulang tadi, mohon maaf ini barangkali ini jaringan saya kurang stabil. Bisa diulang pertanyaannya?
Saya, Pak. Ya, malah ya. Saya masih bingung dengan materi tahapan komunikasi yang apa sih, Pak? Koder-koder itu, Pak. Mau Koder-koder. dijelaskan kembali ya, Pak? Ya. Koder-koder itu, nah itu masuk dalam tahapan komunikasi. Ini sebentar, ini saya lagi menuliskan untuk itu link absennya sudah ada di kolom chat. Nanti ada tinggal klik. Nanti itu kan masuk ke Google Form ya. Nanti ada tinggal mengisi sesuai dengan data adik. Tapi nanti boleh sekarang, boleh nanti link absensinya. Oke. Tadi pertanyaan Mbak Otimatul, mohon maaf nih tadi Mbak Sapa Rahayu, saya suaranya kurang begitu dengar. Tadi Mbak Mila bertanya tentang apa saja tadi tahapan komunikasi. Ya, komunikasi itu mulai dari itu mulai dari penyusunan pesan atau namanya encoding. Jadi kalau kita mau berbicara ini kita otak mau apa ya, saya mau bicara apa ya. Lalu dari proses berpikir itu disebut dengan encoding. Nah, encoding itu dilakukan oleh siapa? Oleh source atau sumbernya, sumber komunikator yang sumber yang ingin mengirimkan pesan. Lalu dikirimkan melalui apa? Itu disebut dengan encoding. Encoding kan sudah disampaikan oleh si sumbernya, dikirimkan kepada komunikan atau penerima pesan menjadi decoding. Nah, ditangkap kan menjadi decoding. Nah, jadi itu tahapan-tahapan dalam proses komunikasi. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi ya, terima kasih. Jadi memang materi kita hari ini kita akan membahas gangguan komunikasi. Lah ini ada gangguan komunikasi ini ada hubungannya dengan tahapan komunikasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Mala. Contohnya apa? Misalkan dari komunikator atau si pengirim pesan itu mengalami gangguan dalam komunikasi, apakah pesan yang diterima akan menjadi baik oleh komunikan? Pasti kan bermasalah. Misalkan komunikatornya sehat, tetapi komunikasinya bermasalah, misalkan tunarungu. Komunikatornya berbicara bahasa lisan, tetapi komunikatornya tunarungu. Apakah itu menjadi masuk komunikasinya? Kan tidak. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gangguan komunikasi. Tujuannya apa? Kita belajar ilmu gangguan komunikasi, nah, supaya kita dapat mengatasi gangguan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya share screen dulu ya, bentar ya. Ya. Mbak Irsa ini baru masuk ya, Mbak Irsa ya. Sudah nampak adik-adik? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Udah, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu kok Ya. di bagian judul kurang jelas. Apakah ada gangguan, Pak? Kok bagian judul yang mana? Yang ini ya? Iya. Yang gangguan. Ini apa sih tulisannya kok berketok-ketok tulisannya itu? Ini adik-adik, ini saya jelaskan. Ini adalah salah satu jenis huruf dalam Office atau Microsoft PowerPoint. Nama hurufnya huruf simbol. Nah, ini kalau saya ganti, nah, jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan artinya adalah ternyata gangguan komunikasi. Nah, ini kan menarik kalau misalkan kita bicara
atau berkomunikasi, tetapi kita nggak tahu caranya. Ya sama kayak tadi kita melihat tulisannya, kita nggak tahu, otomatis kita nggak bisa membaca. Oke. Jadi ini tadi Mbak Wina ya. Nah, ini apa namanya? Ini adalah salah satu contoh daripada gangguan komunikasi di mana kita tidak mampu menangkap maksud daripada si komunikator. Karena komunikator nyeleneh pakai bahasa asing. Udah Jadi ya Mbak Wina ya. Oke. Adik-adik, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan menonton gambar yang disajikan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang berbagai gangguan komunikasi dengan benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat memecahkan gangguan komunikasi dengan sesuai. Yang ketiga, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik menonton sesuai dengan gangguan komunikasi yang tepat. Yang berikutnya, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat merancang proses pemeriksaan komunikasi secara tepat. Terakhir, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat menampilkan hasil pemeriksaan gangguan komunikasi. Jadi nanti pada pembahasan kali ini, saya harapkan pada endingnya itu dapat menampilkan hasil pemeriksaan gangguan komunikasi. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti yang kita lakukan adalah mengamati gangguan komunikasi, mengajukan pertanyaan tentang gangguan komunikasi, mengumpulkan data terkait dengan gangguan komunikasi, mengevaluasi tentang gangguan komunikasi, menganalisis kasus gangguan komunikasi, serta menyimpulkan data hasil diskusi gangguan dalam komunikasi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan ada tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nah, itu ya. Kita lanjut ya pada orientasi masalah pertama ya. Nah, sekarang adik-adik di lembar LKPD yang sudah Bapak berikan, nah nanti adik-adik diminta untuk menuliskan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam LKPD. Nah, oke, nah adik-adik siapkan pulpen dulu ya, nggak usah dijawab dulu, siapkan pulpen, nanti ditulis dulu di kertas di dalam LKPD-nya. Oke, silakan. Nah, gambar pertama ini kira-kira apa ini? Kira-kira ini kan gangguan komunikasi ya. Gangguan komunikasi apa yang terjadi? Nah, silakan ditulis di dalam LKPD-nya. Sudah ditulis? Oke, sekarang gambar kedua. Gambar apakah ini? Gambar apa gerangan? Gerangan apa gambar? Wong bule ganteng. Ngobrol bahasa asing. Ngobrol bahasa asing. Ngobrol dengan orang asing. Ayo, jawabannya ditulis dulu di dalam kertasnya masing-masing supaya nanti jawabannya nggak sama. Nanti kalau dibahas dulu nanti jawabannya sama semua. Oke, ditulis dulu di kertas ya jawabannya ya. Ya, Pak. Ini gambar ketiga. Gambar apa? Gangguan komunikasi apa kira-kira yang terjadi? Dituliskan di kertas dulu. Apa ya? Oh iya. Itu Pak, tunawicara. Ya, ditulis dulu di kertas deh. Ya, ditulis dulu di LKPD-nya ya. Gambar keempat. Gambar apa? Ditulis dalam LKPD. Gambar kelima. Nah, gambar kelima ini contohnya ada dokter ya. Pengetahuan. Punya pasien montir. Nah, ini kira-kira apa gangguan komunikasi apa yang terjadi di sini? Gangguan pengetahuan. Gangguan pengetahuan, silakan dituliskan di ini dulu di apa namanya kertas ya dalam LKPD yang sudah Bapak share tadi malam. Oke. Kita bahas ya satu-satu ya. Ini sudah semua ya. Gambar-gambar sudah dijawab semua dalam LKPD-nya. Oke, yang pertama ini tadi gambar apa? Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Oke, pada orang tua. Ya, benar. Jadi kalau orang tua kan sudah sering kita melihat ya, mungkin kakek kita, nenek kita, itu kalau sudah berbicara itu harus ngomongnya keras.
karena memang semakin tua organ-organ dalam tubuh tidak berfungsi dengan baik alias menghalangi penurunan fungsi. Nah, nanti bagaimana cara komunikasinya dengan orang tua? Apakah harus teriak-teriak terus? Apakah harus sambil bahasa Jawa itu apa? Buwokan ya, buwokan. Sambil teriak-teriak gitu. Nah, kalau saya gambar kedua apa? Gangguan ngobrol bahasa asing nggak? Gangguan komunikasi Asing. Ngobrol dengan orang asing. Bahasa asing. Perbedaan bahasa. asing. Kalau Ngobrol misalkan dengan orang kita asing. Berbicara dengan ngobrol dengan orang asing, Gak bisa kita ngomong nggak tahu Inggris. bahasanya gimana. belajar. Bla 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 ya, susah ya ngomongnya ya. Harus pakai ini bahasa isyarat atau apa. Yang ketiga ini gambar apa? Tunawicara, Pak. Tunawicara. Kalau tunawicara kira-kira komunikasi bagaimana? Pakai apa? Tangan. Peragaan. Isyarat, Pak. Syarat. Terus ini gambar apa? Yang marah-marah. Marah-marah. Orang yang sedang emosi. Hubungannya sama komunikasi. Hubungannya dengan orang komunikasi sambil marah-marah. Enak nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Enggak, Pak. Susah ya. Enggak. Yang ada malah emosi pengen berantem gitu ya. Tadi Gangguan pengetahuan. gangguan pengetahuan. Kenapa gangguan pengetahuan? Karena satu sisi dokter, satu sisi montir. Jadi pengetahuannya beda. Kalau dokter tentang kayak kesehatan, kalau montir kan tentang kayak itu servis mobil kayak gitu. Bagus, pinter sekali. Ya, tepat ya. Jadi memang kalau kita ngobrol dengan orang yang pengetahuannya tidak basic pengetahuannya tidak sama, biasanya komunikasinya menjadi tidak lancar. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan kita SMK kesehatan ngobrol sama anak-anak TKJ, yang TKJ ngomongin komputer, kitanya ngomongin suntikan, kan nggak nyambung gitu. Dan biasanya kita gitu. Nah, itu jadi gambar-gambar di atas adalah contoh daripada gangguan Pengetahuan. komunikasi ya. Jadi ada gangguan pengetahuan, ada gangguan pendengaran, ada gangguan emosi juga tadi ya. Ada gangguan apa lagi? Tunawicara atau tunarungu, gangguan bahasa dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik di sini nanti kita akan sama-sama belajar mengenai gangguan komunikasi. Nah, apa itu gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi menurut Devito ya, bahwa hambatan komunikasi itu memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan. Mendistorsi itu mengganggu jalannya pesan yang menghalangi penerima menerima pesan. Jadi segala sesuatu yang menghalangi si penerima dalam menerima pesan itu dapat disebut dengan gangguan komunikasi. Contoh aplikatifnya dalam kehidupan kita, misalkan kita saat pembelajaran, karena kita tergantung sama jaringan ya. Bila saya berbicara, tapi ternyata di tengah jalan jaringannya belibet atau jaringannya tidak lancar, otomatis kalian tidak dapat menangkap pesan dengan baik. Suaranya putus-putus atau suaranya delay dan sebagainya. Nah, terus kalau menurut Gode itu seorang ahli komunikasi ya, itu menyampaikan hambatan komunikasi itu bisa dibagi dalam 3 komponen, yaitu berupa sosiologis, psikologis, dan antropologis. Sosiologis itu lingkungan ya, lingkungan sosial, psikologis kejiwaannya, dan antropologis secara faktor lingkungan sosial, lingkungan masyarakatnya. Nah, itu ketika hal itu dapat mengganggu jalannya komunikasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kira-kira apa saja itu gangguan komunikasi. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya tentang gangguan komunikasi ya? Tentang awalnya itu sudah paham ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang mari adik-adik buat kelompok ya, dibuat 3 kelompok. Satu kelompok 3 sampai 4 siswa. Nah, nanti saya minta adik-adik berdiskusi tentang
macam-macam gangguan macam-macam gangguan komunikasi. Ya. Nanti kelompok 1 tugasnya adalah mencari materi tentang gangguan komunikasi secara fisikal, physical noise. Baik, Pak. Kelompok 2 tugas mencari macam gangguan komunikasi secara fisiologikal dan secara psikologikal. Kelompok ketiga mencari gangguan komunikasi secara semantik, gangguan semantik dan intelektual. Nah, ini apa saja sih nih macam-macam gangguan komunikasi ini? Nah, silakan nanti adik-adik akan saya bagi dalam ruangan kecil. Nanti adik-adik bisa apa namanya bisa masuk ke dalam kelas kecilnya, diskusi kelas kecilnya, lalu nanti adik berdiskusi di dalam kelompok kecil itu. Waktunya kurang lebih 10 menit saya rasa cukup ya. Kan tadi malam saya juga sudah menyampaikan untuk coba sudah mencari referensi. Oke, bagi kelompok 1, kelompok 1-nya kelompoknya siapa? Mbak Firda ya, Mbak Firda, Ajeng Fitriani sama Wulan ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kelompok 2 Mbak Irza, Mbak Wina Melani sama Rahayu. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelompok ketiga itu Nur Khotimatul, Nur Syamsiana sama Dea Wulan dan Vina ya. Kelompok yang 4. Pak. Silakan sekali lagi 10 menit untuk berdiskusi. Terus nanti kembali lagi ke kelas utama. Bentar ya, Bapak stop dulu. Nanti breakout room. Bentar, Bapak. Kalau ada apa ajakan masuk ke kelas ininya, di join ya, Dek ya. Masuk ke room kecil. Firda, Ajeng, sama Wulan. Oke. Yang kedua, Irza, Wina. Adik-adik nanti dalam kelasnya ditunjuk siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya, siapa yang nanti akan presentasi. Nah, atau saya tunjuk aja ya, nanti ketua kelasnya kelompok 1 Mbak Firda ya. Kelompok 2 nanti ketua Iya, kelompoknya Pak. Mbak Irza Sulistiawati, kelompok 3 ketua kelompoknya Nur Khotimatul atau Mbak Mila. Oke. Ini sedang saya buat ininya dulu kelompok kecilnya. Oke. Sudah ada ajakan untuk masuk ke kelas kecil, kelompok kecil? Sudah, Pak. Oke, silakan. Sekali lagi nanti kelompok 1 mencari definisi gangguan daripada gangguan komunikasi secara fisik dan seterusnya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan masuk ke room kecilnya masing-masing. Nur Khotimatul belum masuk ke ini, Mbak Nur Khotimatul. Nur Khotimatul masuk ke ruang kecil ya, masuk ke ruang diskusi ada nggak? Ada nggak ajakan breakout room-nya?
Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dibuat PowerPoint? Sudah. Ya, terserah nanti ada tim mau dibuat PowerPoint atau nanti di Google Slide itu. Kan untuk menentukan. Ini sudah kembali ke kelas. Oke, silakan siapa yang mau presentasi dulu? Apakah urut kelompok atau diajak? Urut aja, Pak. Urut ya. Oke, silakan kelompok 1, kelompoknya Mbak Firda. Siapa yang mau presentasi? Ya, baik saya, Pak. Ya, silakan Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya bisa ditampilkan, Mbak Firda. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan komunikasi atau physical noise. Physical noise yaitu gangguan fisik, yakni gangguan yang terjadi ketika proses komunikasi sedang berlangsung dan secara fisik gangguan itu terlihat ada. Terdapat kondisi sekitar kita yang secara fisik terdengar, terlihat, ataupun teraba yang mengganggu kita untuk menyampaikan pesan kita. Contoh physical noise yang secara fisik terdengar. Ketika dalam pembelajaran di kelas atau secara daring seperti ini, tiba-tiba ada suara motor atau mobil, maka pesan suara yang disampaikan akan terganggu akibat kebisingan suara tersebut. Contoh kedua, contoh physical noise yang secara fisik terlihat. Ketika seseorang sedang membicarakan suatu permasalahan dengan temannya, tiba-tiba ada lawan bicaranya sibuk melihat HP-nya sendiri. Maka si pemberi pesan merasa diacuhkan atau si penerima pesan ini menjadi tidak fokus dengan apa yang didiskusikan. Secara fisik teraba, saat seseorang sedang berbicara dengan seseorang temannya, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di pipinya. Secara otomatis, biasanya kita akan berhenti bicara untuk mengusir lalat tersebut. Akhirnya komunikasinya jadi berhenti. Dan cara mengatasinya yaitu membedakan penyebab gangguan komunikasinya. Yang kedua, membiarkan sumber gangguan itu hilang sendiri. Yang ketiga, berpindah tempat yang nyaman jauh dari gangguan. Yang keempat, misal gangguan komunikasi karena suara, kita berhenti sejenak sampai suara itu hilang. Atau misalkan kita berkomunikasi di area pabrik yang suara bisingnya lama, maka kita berpindah tempat yang jauh dari kebisingan. Baik, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Firda, bagus sekali ya. Jadi, kelompok yang lain ada pertanyaan menanggapi? Pak. Oh, Mbak Mala, silakan Mbak Mala. Bagaimana cara mengatasi gangguan kebisingan tersebut? Cara mengatasi gangguan bising. Permasalahan tersebut. Oh, iya. Silakan kelompok 1. Terus silakan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari Mbak Mala tadi. Itu Mbak Mala bisa diulangi Mbak pertanyaannya, barangkali tadi jaringannya kurang ini. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasi permasalahan yang apa? Contoh, kita sedang berbicara, terus ada truk lewat. Otomatis kan komunikasi kita terganggu. Itu bagaimana caranya? Ini Mbak kelompok 2 ini
Dari kelompok 1 Mbak Firda dan kawan-kawan ini ada pertanyaan dari Mbak ini. Baik, kita bisa menanggapinya dengan kita berhenti sejenak sampai suara itu hilang. Berhenti menunggu suaranya hilang ya. Iya. Bagus sekali. Itu tadi siapa tadi Mbak Mala, pertanyaan dari jawaban dari Mbak Firda. Sudah jelas ya Mbak Mala? Nunggu truknya lewat berarti kalau truknya udah selesai baru kita ngobrol lagi gitu ya. Mbak Malanya kepental ini kayaknya. Oke. Untuk selanjutnya untuk yang dari gangguan fisik sudah jelas ya, jadi ya. Oke, kalau sudah jelas kita langsung saja ke gangguan yang kedua, kelompok kedua. Silakan kelompok 2, kelompoknya Irza, Hafizoh kita. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Halo Mbak Irza. Nggih, Pak. Oke. Tapi ini belum bisa share screen. Tapi ini belum bisa share screen. Host disable. Host disable. Oh iya, mohon maaf. Oh iya, saya belum bisa hostnya ya. Sorry. Iya. Irza. Oke, saya jadikan host dulu ya. Oke, silahkan. Oke, saya setting. Nanti tanya udah kelihatan belum? Tadi kelompok 1 jangan-jangan nggak presentasi karena saya nggak jadikan co-host yang maaf ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mbak Irza. Ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian physiological noise. Nah, physiological noise adalah gangguan komunikasi karena gangguan fisiologi atau citra tubuh. Merupakan gangguan komunikasi yang terjadi karena adanya kelemahan fisik pada komunikator ataupun komunikasi yang bisa terjadi akibat proses penyakit, kecacatan fisik dari lahir, ataupun proses degenerasi atau penuaan. Misalnya tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, orang yang bicaranya jadel akibat terkena stroke, dan penurunan indera pada lansia. Nah, di sini jenis-jenis gangguan pendengaran ada 5, yaitu gangguan tuli sejak lahir atau tuli kogenital, sumbatan serumen atau kotoran telinga, otitis media, supuratif kronik, OMSK atau dongek, gangguan pendengaran akibat bising, tuli karena usia lanjut. Nah, di sini cara mengatasinya yaitu ada 3. 1, mengganti komunikasi dengan cara yang bisa atau biasa dilakukan oleh penderita gangguan. Misalnya orang tunarungu tapi dia bisa membaca, komunikasi yang dilakukan bisa dengan tertulis. Atau orang tunawicara tapi dia bisa mendengarkan dengan baik, kita komunikasinya dengan lisan atau bisa membalas komunikasi dengan tertulis. Nah, selanjutnya yaitu gangguan fisiologi noise. Gangguan fisiologi noise yaitu komunikasi yakni gangguan komunikasi yang disebabkan oleh emosi atau perasaan daripada komunikator maupun komunikasinya. Contohnya orang yang rapat dan emosi saling mengutarakan pendapatnya. Misalnya ada 2 anggota. Nah, 1 anggota itu pas rapat diajukan untuk berpendapat, yang satu berpendapat ingin seperti ini, yang satu ingin seperti ini. Nah, jadi saling beradu argumen. Jadi dia tuh kayak
gimana ya? Kayak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi dia tuh kayak pendapatnya harus salah satu itu harus diterima. Terus ya jadilah terjadi peributan, pertengkaran, bisa jadi juga terjadi baku hantam. Nah, di sini cara mengatasinya ada 2, yaitu kita menunggu emosi, kita menunggu mengatasinya dengan berhenti komunikasi dulu sampai emosinya benar-benar reda. Nah, kalau sudah reda, kita menjelaskan apa tujuan kita untuk rapat, berdiskusi, musyawarah di sini. Nah, seperti itu. Dan 2, beri waktu peserta untuk rehat sejenak untuk menurunkan emosinya agar komunikasinya tetap berjalan dengan lancar. Sekian Pak, presentasi dari kelompok 2. Oke, bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 juga tetap tepuk tangan. Oke, monggo paparan dari kelompok sudah selesai. Silakan kelompok 3 barangkali yang mau menanggapi, bertanya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang coba kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Mbak Mala ya. Ini. Klik no aja nggak apa-apa, no dulu. Klik no, don't send. Oke, accept. Dan Suaranya dari 1. Dari ini. Baik, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan membahas tentang semantic noise. Apa itu semantic noise? Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna kata dalam kurung denotatif. Jadi, hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Perbedaan bahasa ini bisa terjadi karena faktor budaya, bahasa lokal masing-masing yang mengandung arti yang berbeda. Bisa juga karena salah pengucapan atau keselolidan. Berikut adalah cara mengatasinya. Pada gangguan komunikasi semantik, cara mengatasinya dengan menanyakan atau memperjelas maksud yang diucapkan. Misal, pada kasus di atas, Ari yang orang Jawa bisa bertanya maksudnya kemplang di situ apa? Karena bagi orang Jawa, kemplang itu ditampar. Oh iya, saya belum menjelaskan contohnya ya. Jadi di sini ada contoh. Dani, seorang mahasiswa asal Lampung baru saja berliburan ke tanah kelahirannya. Ia membawa oleh-oleh berupa makanan khas daerahnya bernama kemplang. Di tempat kosannya, ia menawari Ari, temannya orang Jawa. Ari bertanya, "Hei, kapan datang dari Lampung?" Dani pun menjawab, "Tadi malam." "Oh iya, mau oleh-oleh enggak?" "Mau dong." "Kamu bawa oleh-oleh apa?" "Kamu mau kemplang." "Enggak, enak aja. Emangnya saya salah apa mau dikemplang segala?" Jadi dalam bahasa Lampung, kemplang adalah makanan oleh-oleh khas Lampung. Namun dalam bahasa Jawa, kemplang artinya tampar. Jadi perbedaan bahasa ini bisa terjadi karena faktor budaya. Maaf. Jadi cara mengatasinya,
Pada gangguan komunikasi semantik, cara mengatasinya dengan menanyakan atau memperjelas maksud yang diucapkan. Misal pada kasus di atas, Ari yang orang Jawa bisa bertanya maksudnya kemplang di situ apa. Karena bagi orang Jawa, kemplang itu artinya ditampar. Maka Ari meminta Dani untuk memperjelas arti kemplang pada komunikasi di atas. Kedua, bisa juga karena keseleo lidah bisa dengan mengulang kembali pengucapan agar jelas. Lalu gangguan pengetahuan. Gangguan pengetahuan merupakan gangguan karena keterbatasan pengetahuan atau dapat dikatakan adanya perbedaan atau keterbatasan pengetahuan di antara pada aktor komunikasi. Contoh, dokter yang berlatar belakang ilmu kesehatan berkomunikasi dengan pasien yang hanya lulusan SD. Maka ketika pasien diberitahu hasil pemeriksaan pasien dengan bahasa kedokteran, pasien hanya bisa manggut-manggut saja dan tidak mengerti bahasa tersebut. Tidak jauh beda dengan siswa kelas 10 keperawatan alumni yang awalnya hanya mengingatkan guru dalam pembelajaran anfis karena banyak kata yang kurang dimengerti. Cara mengatasinya, berkomunikasi dengan latar belakang pendidikan, maka solusinya kita menggunakan bahasa yang umum digunakan agar maksud komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dari kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Betul sekali ya kelompok 3. Jadi saya suka sama kemplangnya itu. Dapat ide dari mana ini Mbak Nala? Yang Palembang siapa ya? Yang Palembang itu Mbak Dea itu nanti kalau pulang bawa kemplang ya. Pulang ke Jawa. Ini, Pak. Tapi di sana jangan ngemplangi orang gitu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 atau kelompok 2 menanggapi? Ada pertanyaan? Cukup Tidak, berat? saya Pak. Ya, Mbak Irsa gimana? Silakan. Maksud dari keterbatasan pengetahuan itu bagaimana? Maksud dari keterbatasan pengetahuan. Silakan kelompok 3 Mbak Mala ditanggapi. Atau kelompoknya Mbak Mila juga bisa ikut ini. Mbak Mila atau Mbak Mala. Apa, Mbak? Yang dimaksud, Pak tadi bisa diulang lagi, Mbak Irza, pertanyaannya? Maksud dari keterbatasan pengetahuan itu bagaimana dan ya digambarkan dengan jelas. Ya, jadi saya akan memberikan contoh tentang keterbatasan pengetahuan. Jadi di sini ada seorang pasien. Pasien itu hanya lulusan SD. Lalu pasien itu berkomunikasi dengan seorang dokter yang mungkin lulusan sarjana, ya, atau memang sudah lulusan sarjana sih. Jadi si pasien itu tidak tahu loh bahasa yang dikatakan dokter itu gimana, karena dia hanya lulusan SD. Sekian dari saya. Terima kasih. Mbak Irsa sudah jelas Mbak Irsa? Ya. Ya, jadi maksudnya keterbatasan atau gangguan dalam pengetahuan ini maksudnya adalah tingkat pengetahuan seseorang itu dapat mempengaruhi pola komunikasi. Misalkan, mohon maaf, ya, tukang becak hanya lulusan SD, ya kan, itu nggak tahu dengan bahasa kedokteran. Jadi kalau dia periksa ke dokter, lalu dokter mengatakan, Bapak sakitnya appendicitis kronis, harus dilakukan tindakan perioperatif. Kan pasiennya bingung gitu kan. Nah, jadi ya kita sebagai sarana kesehatan, kalau tahu pasien kita nantinya mohon maaf, latar belakang pendidikannya rendah, pengetahuannya rendah, ya kita menggunakan bahasa-bahasa umum yang mudah dipahami oleh si pasien, sehingga lawan bicara kita itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Itu nggak ya Mbak? Itu bagus sekali dari jawaban dari Mbak Mila ya. Kita tepuk tangan buat semuanya, berikan aplaus gemuruh buat kita semuanya. Terima kasih adik-adik sudah aktif semuanya ya. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada, Mbak Mila, mohon itu share screen-nya di stop dulu Mbak Mila. Mbak Mila, share screen-nya di stop dulu. Stop share. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik.
masih terkait dengan gangguan komunikasi, ya, gangguan komunikasi yang dengan isu kekinian ya. Tadi salah satu gangguan komunikasi adalah tunawicara ya. Sedangkan tunawicara itu, mohon maaf kalau bicara menggunakan bahasa apa namanya? Bahasa isyarat ya, yang tadi di gambar ketiga itu. Jadi kadang orang tunawicara itu berkomunikasi dengan gaya bahasa isyarat, tangan dan gerak bibir. Pertanyaan saya, kalau misalkan sekarang kan pandemi ya, pandemi corona, ini orang-orang pada pakai masker. Nah, kira-kira bagaimana kita membantu teman-teman yang dengan gangguan tunawicara itu dapat terus berkomunikasi? Nah, ini kan suatu permasalahan kan? Nah, ternyata di Indonesia itu ada seseorang yang sudah menemukan salah satu solusi untuk membantu orang-orang dengan gangguan tunawicara itu. Salah satunya adalah dengan beliau menciptakan masker transparan. Nah, maskernya biasa tapi nanti di tengahnya itu transparan. Nanti silakan adik-adik mencari mencari referensi berbagai sumber masker transparan. Nah, ini seperti apa sih? Nah, barangkali nanti adik-adik penasaran, silakan nanti dicari-cari ya untuk ilmu pengetahuan kita yang kekinian, bahwa dalam rangka membantu orang berkomunikasi, orang tunawicara berkomunikasi, maka diciptakanlah masker transparan. Ya, tidak beda kayak tukang parkir ternyata bikin masker yang ada selipan buat masukin fluidnya itu. Jadi keren-keren ya, ternyata orang itu ketika ketemu masalah itu luar biasa, pada kreatif, inovatif, menciptakan suatu terobosan. Oke, gitu ya adik-adik ya, jadi pahami ya. Nah, termasuk juga misalkan nih kita gangguan bahasa itu misalkan kita mau ketemu BTS ya, yang artis Korea itu loh, yang saya nggak tahu itu. Ya, mau ketemu artis Korea, tapi kan kita nggak bisa bahasa Korea kan, bingung mau gimana komunikasinya. Oke, bisa jadi kita menggunakan kamus. Tapi kalau mungkin sekarang nggak zaman kamus ya, sekarang kita bisa pakai HP kan, ya. Kita pakai HP, kita pencet kita minta untuk translate in Korea gitu kan. Kita tekan tombol, kita rekam, langsung bahasa Koreanya apa. Sehingga itu bisa mempermudah kita menggunakan teknologi dalam membantu proses komunikasi. Ini salah satu contoh mengatasi komunikasi secara bahasa. Itu ya, ya. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah, sudah paham. Saya ada pertanyaan? Any question? Tidak. Cukup. Ada, Pak. Cukup, Pak. Ya. Tidak, Pak. Oke, jadi saya ringkas rangkum pertemuan kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas masalah definisi komunikasi, macam-macam gangguan komunikasi, dan bagaimana cara mengatasi gangguan komunikasi. Nah, pada endingnya, nanti kan kita ada penilaian keterampilan. Nanti adik-adik buka di LKPD, di LKPD itu kan ada kasus. Nah, saya minta kelompok saja. Kelompok satu nanti membahas tentang kasus satu, lalu nanti hasil diskusinya itu nanti dibuat video dan nanti videonya diupload, baik bisa melalui IG atau Instagram kalian, lalu SMK atau nama Bapak di tag gitu kan, bisa juga melalui akun YouTube, Facebook dan sebagainya. Yang penting adik-adik kalau sudah mengupload hasil video daripada pembahasan kasusnya, keterampilannya tadi, itu nanti linknya di-share ke Bapak. Ya, bisa men-tag atau men-share link, ya kan, supaya Bapak tahu kalian sudah upload atau belum. Ya. Nah, nanti waktunya dikumpulkan besok malam lah ya, maksimal besok malam, mudah-mudahan sudah bisa. Sekali lagi kasusnya nanti ada LK. Jadi ada 3 kasus, kelompok 1 membahas kasus 1, kelompok 2 membahas kasus 2, kelompok 3 membahas kasus 3, dan ini bentuk penilaian keterampilan diupload dalam bentuk video di akun atau IG masing-masing. Jadi kalian kasusnya didemonstrasikan, habis itu diatasi bagaimana cara mengatasi masalahnya. Paham ya, Dading ya? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham tentang penugasannya, untuk hari ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat, barokah untuk kedepannya.
Maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, tetap bisa komunikasi dengan Wapri ke saya, WA Japri dengan saya, ataupun di kelompok di grup masalah. Itu saja nggih. Mari kita tutup pertemuan Iya, kita hari Pak. ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita semuanya tetap selalu jaga protokol kesehatan, selalu tetap sehat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you. Pak.